Bab 2203. Kemudian, angin sepoi-sepoi bertiup, dan kabut darah menghilang, dan pada saat yang sama, jiwa Tong Lao menghilang. Kekuatan tertinggi ini memiliki jejak keberadaan terakhir di dunia, dan tidak ada jejaknya, seolah-olah tidak pernah ada orang seperti itu di dunia. Kematian itu adil bagi semua orang. Chen Ye mengambil pedang, ekspresinya suram, dan mengalahkan Lao Tong lebih sulit dari yang dia bayangkan. Benar saja, setelah pintu ditutup, itu menjadi semakin sulit. Kesenjangan antara setiap ranah kecil sangat besar. Kecuali tuannya mengendalikan tubuhnya, atau benar-benar terpesona, sangat sulit untuk melawan keberadaan semacam ini. Melangkah ke aperture bintang tidak cukup. Mata Chen Ye berkedip. Dia ingin benar-benar tak terkalahkan di dunia penyegelan pintu. Saat ini, yang bisa menerobos adalah keterampilan jiwa. Dia harus membunuh kunci jiwa dan kejutan jiwa, dan benar-benar melatihnya. Chen Ye menghela nafas ringan dan berbalik untuk melihat Pangeran Ketujuh dan Pelayan. Pangeran Ketujuh dan Pelayan sudah tercengang, berdiri di sana tercengang, mulut mereka terbuka, dan mereka tidak bergerak. Terutama Pangeran Ketujuh, jiwanya akan musnah. Tong Lao telah berada di sisinya sejak dia masih kecil. Dia adalah pangeran favorit di wilayah selatan, dan Tong Lao juga salah satu pemuja keluarga kerajaan wilayah selatan. Di mata Pangeran Ketujuh, Tong Lao adalah tak terkalahkan. Tapi apa? Tong Lao mati di depannya. Selain itu, apakah itu dibunuh oleh aperture bintang? Pembalikan seperti itu telah sepenuhnya menumbangkan pandangan dunia Pangeran Ketujuh dan sepenuhnya menghancurkan keadaan pikirannya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa membedakan antara kenyataan dan fantasi, dia hanya merasa bahwa dia sedang bermimpi. Sebuah mimpi buruk yang tak tertandingi menakutkan. Dia harus bangun. Di wajah Pangeran Ketujuh, ada tampilan yang sangat gila, dia berteriak dengan liar, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang dari pinggangnya. Mata Chen Ye berkedip, dan dia akan menembak. Pada saat ini, Pangeran Ketujuh benar-benar mengangkat pedang panjang di tangannya, mengarahkannya ke lehernya, dan menebasnya dengan keras. Pedang berdarah. Kepala Pangeran Ketujuh terbang tinggi. Chen Ye tertegun, lalu menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Pangeran Ketujuh ini, dalam keadaan gila, langsung memenggal kepalanya. Dia pernah mendengar pernyataan bahwa semakin arogan dan harga diri orang di permukaan, semakin rentan mereka di dalam. Sekarang, sepertinya begitu. Hanya seperti dia, kesombongan yang datang dari lubuk hatinya, kesombongan yang tidak akan menyerah dalam menghadapi kesulitan apapun, adalah kesombongan yang sebenarnya. Dengan lambaian tangan Chen Ye, dia menyapu tubuh Pangeran Ketujuh. Dia tidak tahu siapa yang akan datang ke sini selanjutnya, tapi jelas bukan hal yang baik bagi orang untuk melihat tubuh Pangeran Wilayah Selatan. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya ke pelayan yang jatuh ke tanah. Meskipun identitas pelayan ini sangat berbeda dari Pangeran Ketujuh, harus dikatakan bahwa dalam hal kepribadian dan bakat, itu jauh lebih baik daripada Pangeran Ketujuh. Pada saat ini, meskipun wajahnya pucat, matanya yang indah penuh dengan keputusasaan, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar, dia masih berhasil mempertahankan kewarasan dan ketenangannya. Dia tidak memohon belas kasihan, tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu dengan tenang untuk mati. Bagaimanapun, mereka semua akan mati, jadi mengapa tidak membiarkan dirimu mati dengan layak? Oleh karena itu, dia tidak berharap Chen Ye melepaskannya. Dari kekuatan langit yang dimiliki Chen Ye, tidak sulit untuk melihat gunung mayat dan darah seperti apa yang telah dia injak, dan berapa banyak nyawa yang dia miliki. Di tangannya apa yang harus dilepaskan? Chen Ye menatap pelayan itu, tetapi matanya sedikit berkedip. Sebenarnya, hutan Maple ini bukan milik wilayah selatan, tetapi pintu masuknya ada di wilayah selatan. Dan wilayah selatan memiliki pusat kekuatan dari alam void besar. Dengan kekuatannya saat ini, dia bukan lawan yang terlalu lemah untuk saat ini. Tepat ketika Chen Ye terdiam, pelayan itu mengangkat kepalanya dan menatap Chen Ye dengan beberapa keraguan. Bukankah seharusnya kamu membunuhku? Bagaimanapun juga, aku menyaksikan proses kamu membunuh keluarga kerajaan. Jika kamu tidak ingin melakukannya, aku bisa mengakhiri hidupku sendiri. Hidupku bukan milikku untuk waktu yang lama. Yang ingin aku lakukan adalah menjadi anjing Pangeran Ketujuh. Di keluarga kerajaan, ini satu-satunya cara untuk melindungi dirimu sendiri. Chen Ye mengerutkan kening, dengan darah dan bakatmu, kamu seharusnya tidak menjadi pelayan. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, tidak masalah.
Keluarga kerajaan wilayah selatan membunuh orang tuaku. Saya hanya memiliki satu orang, dan saya harus dikendalikan oleh wilayah selatan dalam kehidupan ini. Tidak ada yang salah dengan menjadi anjing, setidaknya tidak ada ide untuk balas dendam. Jiwa Chen Ye kuat, jadi dia secara alami melihat bahwa gadis itu mengatakan yang sebenarnya. Gadis itu tidak pernah mengatakan tidak pada dirinya sendiri, dia hanya membiarkan dirinya memberi hormat. Jika itu benar-benar dibunuh, apa perbedaan antara orang-orang di kerajaan Allah? Pada akhirnya, Chen Ye menghela nafas dan bertanya kepada gadis itu, siapa namamu? Tubuh halus gadis itu sedikit gemetar, memandang Chen Ye dengan bingung, dan kembali ke akal sehatnya, seperti rusa yang ketakutan, dan berbisik, aku. Namaku Yan Hongyu. Chen Ye mengangguk dan melanjutkan, Yan Hongyu, nama saya Chen Ye, saya ingin membuat kontrak dengan Anda. Anda tidak boleh menyebutkan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun, apakah Anda mengerti? Ketika Yan Hongyu mendengar kata-kata itu, dia tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak bodoh, dia secara alami tahu bahwa ketika Chen Ye ingin membuat kontrak, dia bermaksud membiarkannya pergilah. Segera, Yan Hongyu mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi, aku tahu. Aku bersumpah aku tidak akan pernah mengungkapkan apapun tentang Tuan. Chen Ye meremas jarinya, menyingkat kontrak, dan menulis namanya di sana. Setelah itu, dia melemparkan kontrak di depan Yan Hongyu. Tentu saja Yan Hongyu tidak akan menolak, dan dengan senang hati menandatangani kontrak. Setelah kontrak ditandatangani, itu menyala dengan sendirinya, berubah menjadi kilatan api, bergabung dengan alis Yan Hongyu. Tepat ketika wajah Yan Hongyu penuh dengan kegembiraan selama sisa hidupnya, tangannya yang ramping tiba-tiba ditangkap. Dipegang oleh telapak tangan pria yang kuat. Telapak tangan Chen Ye. Di mata indah Yan Hongyu, ada kilatan kepanikan dan kesedihan. Sudah waktunya untuk datang, atau akan datang. Di matanya yang indah, gelombang air muncul, dan dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri, itu adalah berkah untuk bertahan hidup. Selain itu, ketika Chen Ye memutuskan untuk melepaskannya, dia tidak begitu tahan terhadap Chen Ye di dalam hatinya, dan bahkan memiliki perasaan yang baik. Merasakan suhu dari telapak tangan yang memegang tangan kecilnya, wajah cantik Yan Hongyu tidak bisa menahan merona. Chen Ye menarik Yan Hongyu dari tanah. Yan Hongyu menutup matanya dengan keras, berpikir bahwa selanjutnya, dia akan ditarik ke dalam pelukan Chen Ye, dan gaunnya akan dilepas. Namun, dia hanya menutup matanya selama 5 menit penuh, tetapi Chen Ye masih memegang tangannya dan tidak pernah melakukan langkah selanjutnya. Setelah beberapa saat, Chen Ye tampak bahagia, dan kekuatan spiritual bercampur dengan kekuatan jiwa mengalir ke tubuh Yan Hongyu. Dalam sekejap, Yan Hongyu memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang hilang di tubuhnya. Namun, tidak ada ketidaknyamanan, malah lebih mudah dan terasa lebih bebas. Chen Ye melepaskan tangan Yan Hongyu dan tersenyum padanya, aku baru saja melanggar batasan di tubuhmu. Sekarang keluarga kerajaan harus berpikir bahwa kamu sudah mati dan tidak dapat menemukanmu. Larangan ini sulit untuk dilanggar bahkan untuk pembangkit tenaga listrik pemblokiran pintu biasa, tetapi di bawah mentalitas anti-langit Chen Ye, ia berhasil memberantasnya. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye melirik setengah bengkak pipi Yan Hongyu, yang ditampar oleh pangeran ketujuh. Omong-omong, ini ada hubungannya dengan dia. Karena kamu ingin menjadi orang baik, ayo lakukan sampai akhir. Chen Ye mengeluarkan ramuan, melelehkan ramuan, dan melelehkannya ke pipi Yan Hongyu. Pembengkakan di wajah Yan Hongyu segera mereda dan kembali normal. Yan Hongyu memiliki wajah yang bahagia, gadis mana yang tidak suka menjadi cantik. Tidak ada yang ingin memakai wajah bengkak, bukan? Dia memandang Chen Ye dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya pasti akan membalas Anda jika saya punya kesempatan. Chen Ye melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, oke, ayo pergi. Tidak mudah bagimu untuk pergi dari sini. Mungkin butuh beberapa bulan, dan aku juga akan memasuki reruntuhan. Bakatmu bagus. Jika kamu menemukan kesempatan, aku khawatir kita akan bertemu dalam 100 tahun. Mata Yan Hongyu serius, dan dia mengangguk dengan keras, oke. Pada saat yang sama, kilatan cahaya jatuh ke hutan maple dengan kecepatan yang sangat cepat, dan terbang ke arah tertentu. Segera, cahaya yang keluar berhenti di depan Zhao Yunhua dan yang lainnya. Melihat cahaya yang keluar ini, Zhao Yunhua dan ketiganya tampak serius. Bahkan sedikit gugup.
Mereka sangat akrab dengan cahaya yang melarikan diri ini, itu adalah cahaya yang melarikan diri dari Scientist of Sheng Xuanzong. Cahaya meredup, dan di depan Zhao Yunhua dan yang lainnya berdiri seorang wanita tinggi berkulit putih dengan rok kasa putih dengan kerudung putih dan pedang panjang putih tergantung di pinggangnya. Bab 2204. Meskipun wanita ini mengenakan kerudung putih untuk menutupi wajahnya, dari matanya yang menghangatkan hati, bahkan bintang-bintang memudar di depannya. Dan cekung dan cembung, seolah-olah sosok indah yang diukir oleh para dewa sendiri, tidak ada yang akan meragukan bahwa wanita ini adalah kecantikan yang menakjubkan hingga ekstrim. Namun, jika Anda berdiri di depan wanita ini sekarang, Anda tidak akan memiliki imajinasi sedikitpun. Alasannya sangat sederhana, karena perangai wanita ini. Temperamennya terlalu dingin. Dingin melalui sumsum. Hanya dengan melihatnya, Anda akan merasa bahwa hidup Anda terancam, siapa yang berani memiliki lamunan. Dia adalah orang suci Sheng Xuanzong, Lin yakin. Selain temperamennya yang dingin, Lin yakin juga memiliki roh jahat yang kuat. Jelas, tidak hanya temperamennya yang dingin, tetapi pedangnya juga dingin. Pasti tidak sedikit orang yang mati di tangannya. Pada saat yang sama, napasnya juga sangat menakutkan. Mengejutkan. Lin yakin tampak seperti baru berusia sekitar 20 tahun, tapi basis kultivasinya telah mencapai setengah langkah yang terlalu imajiner. Ini benar-benar mengerikan. Tuhan dan luar negeri hanyalah dua dunia, kesenjangannya terlalu besar. Bakat Lin yakin memang sangat menantang surga, dan justru karena inilah dia bisa menjadi orang suci Sheng Xuanzong. Sekte mendalam ilahi, di kerajaan ilahi, meskipun itu bukan kekuatan tingkat atas, tetapi juga bisa disebut sekte besar, dan kekuatan Ban Bu Taiksu jelas agak biasa di kerajaan ilahi, dan terlebih lagi di sekte mendalam ilahi. Dan alasan mengapa Lin yakin bisa menjadi orang suci Sheng Xuanzong justru karena Sheng Xuanzong melihat potensinya. Melihat Lin yakin, ketiga Zhao Yunhua dengan hormat memberi hormat dan berkata, saya telah melihat orang suci itu. Lin yakin mengangguk ringan, bahkan tanpa menjawab, dia masih sangat dingin, dia hanya berkata, monumen mendalam reinkarnasi, sudahkah kamu menemukannya? Suaranya tidak sejelas dan selembut suara wanita biasa, tetapi agak rendah, dengan sedikit dingin, seperti suaranya sendiri. Tapi anehnya, itu memancarkan daya pikat khusus. Ketika Zhao Yunhua mendengar kata-kata itu, dia tidak berani mengabaikannya, dia menunjuk ke arah tertentu dan berkata dengan hormat. Menurut penjelajahan kami selama beberapa hari terakhir, lokasi ini sangat dekat dengan tempat reruntuhan itu. Baru saja kami merasakan arah itu, dan ada ledakan energi yang naik ke langit, dan pintu masuk ke reruntuhan itu seharusnya ada di sana. Lin yakin melihat ke arah itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya terbang bersama, dan yang lain secara alami tidak berani mengabaikan dan mengikuti di belakang. Pada saat ini, setelah Chen Ye mengirim Yan Hongyu pergi, dia mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya sedikit, dan dia siap untuk memasuki reruntuhan dengan satu langkah, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan berbalik tiba-tiba. Saat dia berbalik, beberapa lampu lolos mendarat di depan Chen Ye. Tapi mata Chen Ye menatap cahaya putih murni, tanpa berkedip, seolah-olah dia adalah binatang buas yang provokatif. Dari cahaya pelarian itu, dia merasakan ancaman. Ancaman yang sangat kuat. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Feng Qingyang, Feng Qingyang, mungkinkah orang ini? Feng Qingyang berkata, Anda merasa benar, orang ini adalah keberadaan setengah langkah yang terlalu imajiner. Jika Anda melangkah ke pintu tertutup dan sepenuhnya mempelajari keterampilan jiwa, Anda masih dapat mencoba bertarung dengannya, tetapi sekarang Anda mungkin bukan lawan. Lawan. Setengah langkah terlalu kosong. Murid Chen Ye tiba-tiba menyusut, dan akhirnya, dia menemukan keberadaan semacam ini. Pada saat yang sama, hatinya tidak bisa membantu tetapi terangkat. Segera, beberapa pelarian itu bertemu, dan sosok beberapa pria dan wanita muncul di mata Chen Ye. Mata Chen Ye berkedip sedikit, dan dia menemukan keberadaan Chen Meixiang. Tampaknya semua orang ini adalah murid Sheng Xuanzong. Kali ini agak ribet. Dia adalah Li Shen yang membunuh Kaisar Xuanzong. Dia telah membentuk dendam dengan Sheng Xuanzong. Benar saja, begitu Chen Meixiang melihat Chen Ye, dia berteriak, Saudara Zhao, Saudara Lin, orang suci, ini orangnya. Ini orang yang membunuh Saudara Li. Beberapa orang, termasuk Lin yakin, sedikit terkejut, terutama Lin yakin. Zhao Yunhua dan Lin Xianyong sudah tahu tentang Chen Ye, tetapi ketika mereka tiba-tiba melihat prajurit bukaan bintang di depan mereka,
mereka berpikir bahwa dia membunuh Li Shen, yang sedikit tidak dapat diterima. Dan Lin yakin, ini pertama kalinya aku mengetahuinya. Bahkan dengan bakat dan visinya, dia pikir ini tidak mungkin. Setidaknya, dia tidak bisa melakukannya ketika dia berada di alam astral aperture, dan Lin yakin adalah orang yang sangat bangga. Karena dia tidak bisa melakukannya sendiri, apalagi pemuda di depannya. Belum lagi, Chen Ye masih merupakan celah bintang yang baru saja menembus. Namun, tatapan Lin yakin tetap pada tubuh Chen Ye untuk sementara waktu, alasannya sangat sederhana, dia merasakan jejaknya, dan ada sedikit urat nadi. Meterai ini menyangkut kerajaan Allah. Hal ini membuatnya sedikit mengernyit. Awalnya, dia ingin membunuh Chen Ye sesuka hati. Bagaimanapun, keberadaan Chen Ye dapat memengaruhi misi, tetapi orang ini memiliki tanda padanya. Menurut aturan kerajaan Tuhan, dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap Chen Ye, bahkan jika dia tahu bahwa di hutan Maple ini, utusan seharusnya tidak dapat menerima pesan dari jejak, tetapi selalu ada beberapa risiko. Pada saat ini, Zhao Yunhua berkata kepada Lin Yakin, "Santo, bagaimana orang ini harus ditangani?" Lin Yakin berkata dengan santai, "Bunuh." Meskipun tidak nyaman baginya untuk melakukannya sendiri, Zhao Yunhua dan Lin Xianyong bisa. Mendengar ini, Lin Xianyong menunjukkan senyum sinis dan haus darah di sudut mulutnya. Jika Chen Ye tidak muncul, saya khawatir, Lin Xianyong tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam hidupnya, tetapi sekarang, Chen Ye ini benar-benar muncul. Bukankah ini, Tuhan memberinya kesempatan untuk membalas dendam dan melampiaskan? Dia buru-buru meminta petunjuk kepada Lin Yakin, "Santo, dapatkah limbah ini diserahkan kepada saya? Saudara muda Li dan saya selalu memiliki hubungan dekat. Saudara muda Li seperti adik laki-laki saya sendiri. Saya ingin membalaskan dendamnya dengan saudara saya sendiri." Tangan. Lin Yakin berkata dengan ringan, "Terserah, cepatlah." Wajah Lin Xianyong tiba-tiba berubah mengerikan, dan dengan lambaian tangannya, tombak hitam pekat muncul di tangannya dan berjalan menuju Chen Ye. Meskipun dia tidak percaya bahwa Chen Ye di alam bukaan bintang benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, bagaimanapun, Li Shen mati di tangan Chen Ye, jadi dia masih harus lebih berhati-hati, jadi dia mengeluarkan pegangan aslinya yang paling umum digunakan. Tombak artefak untuk berjaga-jaga. Tombak panjang ini terlihat cukup berat, dan di atas ujung tombak, ada gulungan mati lemas yang tak ada habisnya. Jelas, ada banyak orang yang mati di bawah tombak panjang ini. Lin Xianyong membawa tombak panjang dan berjalan di depan Chen Ye selangkah demi selangkah. Dia tinggi, sedikit lebih tinggi dari Chen Ye, dan menatap Chen Ye dengan kepala sedikit menunduk, dengan penghinaan dan kekejaman di matanya. Lin Xianyong bertanya dengan dingin, "Wah, izinkan saya bertanya, apakah Anda membunuh Li Shen?" Chen Ye berkata dengan ringan, "Tidak buruk." Ekspresi Lin Xianyong menjadi lebih menyeramkan, senyumnya menjadi lebih dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Oke, beraninya kamu mengakuinya. Ya, apakah kamu pikir jika kamu membunuh Li Shen, kamu tidak akan terkalahkan?" "Hehe, izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan Li Shen tidak layak disebutkan sama sekali. Anda tidak dapat berpikir bahwa saya akan semudah berurusan dengannya, tapi bahkan jika Li Shen adalah sampah dan sampah lagi, dia masih sampah dari sekte Sheng Xuan kami. Jika kamu membunuhnya, kamu harus membayar harga yang mahal." Chen Ye melirik Lin Xianyong, ekspresinya tidak berubah sama sekali, seolah-olah ancaman terhadap Lin Xianyong benar-benar ditanggapi dengan serius. Melihat ini, Lin Xianyong menjadi muram. Bahkan di sekte Sheng Xuan, hanya sedikit orang yang berani mengabaikan kata-katanya. Apakah limbah benua Lingu yang ditembus bintang ini benar-benar tidak takut mati? Chen Ye berkata dengan ringan, "Kamu orang-orang dari kerajaan Tuhan, apakah kamu berbicara begitu banyak omong kosong?